sebagai Ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irawan. Selamat siang. ya, selamat siang Bu Yopi. Bapak Irawan, pertama saya ucapkan terima kasih ya atas waktunya nih telah bersedia untuk saya wawancarai kembali ya, Irawan ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Eh, saya Yoki dari mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 dengan dosen pembimbingnya Ibu Suharti dari Universitas Syekh Kuala Aceh. Nah, gini Pak Irawan, kalau tempo hari itu saya kan sudah mewawancarai terkait mungkin eksplorasi alternatif solusi yang bisa diterapkan gitu ya dengan masalah yang sudah terpilih gitu. Nah, untuk kelanjutannya mungkin Pak Irawan solusinya apa nih gitu ya? Solusi yang bisa eh, saya terapkan dengan masalah tersebut gitu. Nah, masalah yang pertama itu kan yang siswa kesulitan mengerjakan soal HOTS gitu Pak Irawan. Nah, kira-kira nih solusinya seperti apa Pak Irawan? Ya, sebetulnya mirip sih dengan yang kemarin saya beritahukan bahwa yang pertama kita harus coba membiasakan gitu ya kepada siswa setiap kita memberikan permasalahan itu ya berbasis HOTS gitu ya. Ngobrol tentang HOTS, latihan soal HOTS, quiz HOTS, tugas di rumah HOTS misalkan. Jadi anak-anak terbiasa gitu ya untuk tidak kaget pada soal-soal hoax. Yang keduanya adalah ya kemarin yang saya jelaskan kemarin, kita harus bisa mempersiapkan namanya itu basic ya. Saya khawatir ketika kita ingin memberikan tipe C4 atau C5 ya, yang akan kita gunakan gitu. Siswa masih kesulitan di C1, C2, C3-nya gitu ya. Maka daripada itu ya harus dikuatkan juga gitu basicnya dengan cara memberikan pretest gitu ya, agar kita tahu gitu yang mana saja yang kurang gitu dari pretest atau basic yang menjadi materi prasyarat ya di soal tersebut. Terus yang berikutnya adalah mengenai ini ya, mengenai dorongan ya, stimulus yang diberikan guru gitu. Jangan sampai ketika siswa ketemu hots itu siswanya pergi, udah weh. Nah, gitu juga gitu ya. Jadi harus ada sebuah pendekatan, stimulus bahwa siswa mampu gitu ya. Bahwa yang namanya soal hots itu kan berbasis kehidupan sehari-hari ya. Nah, juga memberikan kesadaran gitu pada siswa mengenai bahwa hots itu penting loh gitu untuk kehidupan kalian gitu supaya kalian tuh bisa bersifat analitis gitu ya, logis, kreatif gitu ya. Banyak hal yang harus gitu kalian persiapkan untuk bisa wajib gitu ya. Seperti itu ya. Oh baik Pak Irawan, berarti yang pertama membiasakan siswa memberikan tugas, mungkin dia dari diskusi sehari-hari, pembelajaran tuh yang bersifat HOTS gitu ya. Jadi tidak hanya pas di LKPD di soal aja ya HOTS-nya. Kemudian basic dari siswa itu dikuatkan gitu dengan memberikan pretest di awal pembelajaran. Jadi sebelum siswa mengerjakan soal HOTS, siswa juga sudah bisa mengerjakan soal-soal basic gitu ya. Kemudian guru juga memberikan stimulus agar siswa mampu mengerjakan soal HOTS gitu. Jadi diberikan motivasi kalau uh, apa ya HOTS ini penting dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi dapat menyelesaikan masalah sehari-hari dengan konsep matematika. Nah berkaitan dengan itu berarti model pembelajaran digunakannya bisa PBL ya Pak Irawan ya? Ya, untuk soal bergantung pada babnya sendiri sih ya. Itu ya Kalau menurut saya. SPLDV nih, SPLDV di kelas 8 itu bisa ya? Ya, kalau untuk SPLDV bisa, untuk PBL itu bagus sekali. Itu jadi di awal diberikan masalah agar siswa bisa mengerjakan menyelesaikan soal SPLDV yang berbasis masalah gitu ya. Kemudian selanjutnya Pak Irawan nih, apa sih yang guru lakukan agar si siswa itu tidak bosan dengan pembelajaran di kelas gitu? Selama ini kan Ya, mungkin kebanyakan tuh kayak teacher center gitu ya. Jadi siswa tuh ya, bosen gitu. Nah, kira-kira nih apa sih yang bisa guru lakukan gitu untuk biar siswanya nggak bosen? ya menurut saya sih menggunakan variasi pembelajaran ya yang jelas itu. Variasi pembelajaran yang membuat siswa termotivasi
memotivasi siswa enjoy, relax juga. Jadi kita harus peka gitu ya terhadap model yang pas dilakukan gitu. Kalau saya melihat juga kita harus mempertimbangkan banyak sih ya kalau ingin belajar siswanya itu enjoy gitu. Yang pertama jamnya ya jelas harus pagi kan ya. Kalau ingin siswa masih fresh, saya masih melihat siswa kadang-kadang bisa makan perlakuannya antara yang jam mengajar pertama dan jam terakhir itu yang jam mau pulang ya jelas energinya sisa gitu ya. Nah maka daripada itu harus ada perbedaan kalaupun materi sama, harus ada pertimbangan dan juga kita harus mempertimbangkan juga dalam aspek-aspek lainnya gitu ya yang terbilang siswanya apakah heterogen atau homogen gitu ya, fasilitasnya bagaimana, terus latar belakang orang tuanya juga. Kadang-kadang saya sering mempertimbangkan ke sana gitu. Apakah di sini siswanya kebanyakan memang dari keluarga yang mampu gitu ya, atau tidak mampu. Jadi ketika kita ingin menggunakan alat-alat inovasi teknologi juga kita pas gitu ya. Kalau misalnya memang anak-anak yang ngerti teknologi kan bagus gitu ya, kan tapi tidak semua gitu ya orang tuanya. Jadi ada banyak hal yang harus kita pertimbangkan walaupun materi sama, ada aspek-aspek pertimbangan juga Bu Yofi gitu ya, seperti oh iya mungkin jam terakhir nih siswa diberikan mungkin tanda kutip ya ice breaking gitu di sela-sela pembelajarannya gitu ya, atau ya kita fun dulu selama beberapa menit mau ujian supaya mau belajar gitu supaya anak-anak tuh fokusnya udah kelihatan kalau udah fokus nih bagus kita baru belajar jangan gitu ya seperti itu pembelajaran seperti itu. Oke, baik Pak Irawan. Jadi mengenai kebosanan siswa saat pembelajaran itu guru bisa melakukan variasi kegiatan pembelajaran gitu ya, jadi supaya tidak monoton. Kemudian mungkin jam pelajarannya disesuaikan ya. Kalau misalkan pagi-pagi mungkin ya siswa masih fresh ya, masih fokus gitu pikirannya. Tapi kalau misalkan di siang hari bisa disisipkan dengan kegiatan-kegiatan semacam ice breaking mungkin ya, game dan lain-lain gitu ya. Kemudian diperhatikan juga kondisi sosial siswa mungkin ya, latar belakang keluarga, kemudian kondisi yang lain-lainnya agar ketika guru memilih model pembelajaran itu bisa sesuai dan bisa terlaksana dengan siswa. Seperti itu ya, Pak? Ya, betul. Iya, Bapak. Terima kasih banyak ya, Pak ya, sudah membantu penyelesaian tugas untuk hari ini gitu ya, Pak. Saya harap Bapak nggak bosan-bosan ya kalau saya ganggu terus ya, Pak. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya, Pak ya. Ya, Pak, gitu aja mungkin ya, Pak ya. Terima kasih banyak atas waktunya ya, Pak. Semoga Bapak sehat selalu nih, semua kegiatannya lancar ya. Selamat melanjutkan aktivitas di hari ini ya, Pak ya. Saya Ya. tutup. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.